Halo sedulur semua, kembali lagi bersama saya. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sebuah kerajaan besar seperti Mataram bisa berdiri? Ternyata, ceritanya berawal dari sebuah hadiah berupa hutan belantara. Loh, yuk, kita telusuri bersama asal-usul keraton Mataram yang penuh lika-liku ini. Kisah kita mulai pada abad ke-16, di masa Kesultanan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya, atau yang lebih dikenal sebagai Jagatingkir. Saat itu, terjadi pemberontakan besar oleh Arya Penangsang dari Jepang. Untuk menumpasnya, Sultan mengadakan sayembara. Nah, muncullah dua tokoh hebat, Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi. Dengan bantuan putra Ki Ageng Pemanahan, yaitu Danang Sutawijaya, mereka berhasil memenangkan sayembara tersebut. Sebagai hadiah atas keberhasilan mereka, Sultan Hadiwijaya memberikan wilayah Pati kepada Ki Penjawi. Sementara itu, Ki Ageng Pemanahan mendapatkan sebuah hadiah yang unik, yaitu Alas Mentau, sebuah hutan lebat yang masih liar. Pada tahun 1556, Ki Ageng Pemanahan mulai membuka hutan ini. Dengan kerja keras, wilayah yang tadinya hanya hutan belantara, diubah menjadi sebuah desa pemukiman yang ramai dan makmur, yang kemudian diberi nama Mataram. Setelah Ki Ageng Pemanahan wafat pada tahun 1575, kepemimpinan Mataram dilanjutkan oleh putranya, Danang Sutawijaya. Berbeda dengan ayahnya, Sutawijaya punya ambisi yang lebih besar. Ia mulai membangun pertahanan dan bahkan berani menolak membayar upeti kepada Kesultanan Pajang. Ketegangan semakin memuncak setelah Sultan Hadiwijaya wafat, yang menyebabkan perebutan takhta di Pajang antara Pangeran Binowo dan Arya Pangiri. Sutawijaya melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Ia membantu Pangeran Binowo untuk merebut takhta Pajang. Namun, setelah menang, Pangeran Binowo justru merasa tidak sanggup memimpin dan menyerahkan kekuasaan Pajang kepada Sutawijaya pada tahun ke-1586. Momen inilah yang menjadi titik balik berdirinya sebuah kerajaan baru. Pada tahun 1587, Sutawijaya secara resmi mendirikan Kesultanan Mataram Islam dengan pusat pemerintahan di kota Geda. Ia kemudian naik takhta dengan gelar Panembahan Senopati Ing Alaga Saidin Panatagama, yang artinya pemimpin perang sekaligus pengatur agama. Dari sinilah dinasti Mataram dimulai. Hingga kini, jejak kejayaan awal Mataram masih bisa kita lihat di kota Geda, Yogyakarta. Di sana ada situs bekas bangunan keraton, benteng pertahanan, Masjid Gede Mataram yang bersejarah, hingga kompleks makam Raja-Raja Mataram pertama. Keturunan Panembahan Senopati, terutama Sultan Agung, kelak akan membawa Mataram ke puncak kejayaannya, menguasai hampir seluruh pulau Jawa. Itulah kisah singkat bagaimana sebuah hadiah hutan belantara bisa berubah menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan kita semua tentang sejarah bangsa. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk suka, bagikan, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat tahun baru 2026.